Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristika Viola dengan NIM 210002026. Pada mata kuliah industri kreatif ini atau industri tentang pendidikan ini, di mana saya akan menjelaskan proposal saya mengenai proposal bisnis bidang industri kreatif pendidikan tentang skill spark atau platform pelatihan untuk generasi inovatif yang disusun oleh saya sendiri, yakni Restika Viola dengan NIM 210002026 dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Yulianto Santoso S. PD MPD, di mana dalam mata kuliah ini saya akan menjelaskan proposal bisnis tentang pendidikan ini. Yang pertama, skill spark, yakninya bagian ringkasan eksekutif tentang skill spark ini. Skill spark ini adalah platform pelatihan keterampilan inovatif yang dirancang untuk generasi muda yang ingin meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan dunia modern. Nah, dalam platform ini menggabungkan pembelajaran berbasis teknologi, gamifikasi, dan pelatihan praktis untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan relevan. Skillspark ini menawarkan berbagai kursus yang mencakup berbagai bidang keterampilan, di mana seperti keterampilan digital, pengembangan kepemimpinan, atau leadership, keterampilan teknis, dan kreativitas. Di mana platform ini juga memungkinkan peserta untuk memantau kemajuan mereka melalui dashboard interaktif yang menampilkan suatu pencapaian, umpan balik, dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjutnya nanti. Dengan menggunakan elemen gamifikasi seperti level, penghargaan, dan tantangan, Skillspark ini membuat proses pembelajaran itu lebih menarik, teman-teman, di mana untuk memotivasi peserta untuk terus berkembang. Selain itu, Skillspark ini mendukung pengembangan keterampilan kolaboratif dan soft skill yang penting dalam dunia profesional, seperti komunikasi, kerja sama tim, dan pemecahan masalah. Nah, semua ini dirancang untuk mempersiapkan generasi muda untuk beradaptasi dengan cepat di dunia kerja yang terus berkembang ini. Nah, Skillspark juga memberikan kesempatan untuk para peserta berinteraksi langsung dengan mentor dan pelatih yang berpengalaman, sehingga nantinya itu mereka dapat memperoleh wawasan dan tips and trik langsung dari para profesional di bidangnya. Dengan program mentoring yang terstruktur, peserta bisa mendapatkan bimbingan lebih personal, mengembangkan kepercayaan diri, dan memperluas jaringan profesional personalnya, serta Skillspark ini menyediakan peluang untuk magang dan proyek langsung yang memungkinkan peserta untuk mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi dunia nyata. Ini juga memberi mereka keunggulan yang kompetitif dalam mencari pekerjaan. Mereka juga sudah karena mereka sudah memiliki pengalaman praktis yang relevan dari Skillspark ini. Selanjutnya ada tentang bisnis model Canvas dalam proposal ini, yakninya tentang key partner, di mana key partner ini adalah kemitraan utama yang berhubungan dengan institusi pendidikan seperti sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan yang ada di lingkungan masyarakat. Key partner ini dalam menjalankan model bisnis ini, beberapa mitra utama sangat penting untuk kesuksesan dan kelancaran operasional platform pelatihan keterampilan ini. Yang pertama tentang perusahaan teknologi yang menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras yang menjadi mitra penting karena mereka mendukung satu pengembangan platform digital yang digunakan untuk penyampaian materi pelatihan tanpa mereka mengoperasikan aplikasi dan situs web tersebut. Yang kedua, di mana lembaga pendidikan dan pelatihan profesional dari Skillspark ini turut serta dalam memberikan konten dan metodologi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Di mana kolaborasi ini dengan industri kreatif seperti seni, desain, dan media digital juga sangat diperlukan untuk menghasilkan materi pelatihan yang inovatif dan relevan dengan tren-tren terkini. Selain itu, komunitas pengembangan keterampilan lokal yang terdiri dari individu atau kelompok yang aktif dalam berbidang keterampilan juga berperan dalam memberikan wawasan serta umpan balik terhadap kualitas pelatihan. Yang terakhir, di mana sponsor dan investor dari sektor pendidikan teknologi dari Skillpart ini sangat mendukung pembiayaan dan keberlanjutan jangka panjang dan platformnya. Nah, yang kedua ada tentang key aktivitas, di mana kegiatan utamanya itu untuk mengembangkan modul khusus kursus berbasis kebutuhan industri dan perekrutan serta pelatihan mentornya. Di mana aktivitas utama yang dilakukan oleh bisnis ini meliputi pengembangan platform berbasis teknologi yang berfungsi sebagai sarana penyampaian materi, dan lainnya, serta pengembangan ini mencakup pemrograman desain UI atau UX, dan pengujian aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pesertanya nanti. Nah, selain itu, pembuatan modul pelatihan kreatif dan interaktif ini adalah bagian sangat penting, di mana isi modul ini harus relevan dengan perkembangan industri dan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dalam penyelenggaraan program pelatihan yang berbasis pada skill SPAR ini, pada kebutuhan pasar menjadi faktor pemicu pentingnya agar pelatihan dapat memberikan dampak yang optimal, di mana pemasaran digital melalui aktivitas ini, yaitu melalui media sosial dan komunitas pendidikan yang juga menjadi aktivitas yang akan saling berkesinambungan. Yang ketiga ada value proposition, di mana proposisi nilai. Pembelajaran yang interaktif dan berbasis proyek mentor profesional dari berbagai bidang ini sangat diperlukan. Karena pelatihan ini tidak hanya memperkenalkan teori, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang sangat langsung dapat diterapkan di tempat kerja. Selain itu, platform ini menawarkan pengalaman belajar yang menyenangkan melalui gamifikasi, yang menjadikan proses pembelajaran itu lebih menarik, dan memotivasi peserta untuk menyelesaikan kursus atau pelatihannya. Di mana sertifikasi keterampilan yang diberikan setelah menyelesaikan pelatihan juga menjadi nilai tambah karena dapat meningkatkan peluang karir bagi peserta yang menggunakan platform SkillsPart ini. Yang keempat ada customer relationship, di mana hubungan pelanggan, di mana dukungan 24 per jam melalui chatbot dan tim layanan pelanggan. Sistem ini sangat gamification untuk meningkatkan keterlibatan. Karena melalui komunitas ini, peserta dapat berbagai pengalaman berdiskusi dan berkolaborasi dengan sesama peserta pelatihan. Selain itu, sesi mentoring dengan ahli di bidang tertentu akan memberikan nilai yang lebih kepada pesertanya yang membutuhkan bimbingan khusus, rutin untuk melakukan survei dan mengumpulkan umpan balik bagi pelanggan juga menjadi bagian penting untuk kualitas dan relevansi pelatihan yang akan dilakukan nantinya. Selanjutnya, ada 5 customer segment. Segmen pelanggan, yaitu pelajar seperti contohnya ada SMA atau SMK, serta ada mahasiswa yang ingin mempelajari keterampilan praktis ini. Karena platform ini menargetkan beberapa segmen pelanggan yang berbeda-beda ya teman-teman. Karena pertama ada mahasiswa dan lulusan baru yang ingin meningkatkan keterampilan praktis mereka agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja. Yang kedua ada profesional muda yang ingin meningkatkan kompetensi mereka di tempat kerja dan mempercepat kemajuan karir mereka. Yang ketiga ada pelajar SMA atau SMK yang sedang mempersiapkan diri untuk terjun dunia kerja atau baru lulus, di mana pelatihan keterampilan praktis ini akan sangat bermanfaat sekali bagi mereka karena memberikan mereka ilmu-ilmu yang ingin mereka pelajari di bidang industri. Nah, yang keempat, pengusaha kecil, di mana yang membutuhkan keterampilan baru untuk mengembangkan bisnis, mereka juga menjadi bagian dari segmen pelanggan yang akan kita incar nantinya.
Nah, setiap segmen ini memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga penawaran pelatihan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kelompok-kelompok yang sudah ditentukan tadi. Yang keenam ada key resources atau sumber daya utama. Platform teknologi ini seperti website dan aplikasi, sedangkan jaringan mentor ini adalah profesional. Di mana untuk menjalankan bisnis ini, sumber daya utama yang diperlukan antara lain tim pengembangan teknologi yang bertugas untuk mengembangkan dan memelihara platform digital, serta tim desainer konten yang akan merancang materi pelatihan yang menarik dan mudah dipahami agar peserta dapat memberikan umpan balik nantinya. Nah, serta ada juga tentang platform digital ini seperti situs web atau aplikasi yang telah saya jelaskan tadi, dan ada jaringan mentor profesional. Untuk program khusus juga menjadi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelatihan tatap muka atau sesi intensif nantinya. Yang ketujuh ada channel atau saluran, website resmi dan aplikasi mobile, serta media sosial atau Instagram, Line, TikTok yang berhubungan dengan sosial media lah, di mana channel ini digunakan untuk mencapai pelanggan termasuk website resmi Skillspart nanti dan aplikasi salurannya yang memudahkan peserta untuk mengakses pelatihan kapan saja dan di mana saja. Nah, media sosial seperti Instagram tadi, TikTok, juga digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui pemasaran digital. Melalui media sosial ini, informasi mengenai pelatihan dan kursus terbaru dapat dengan cepat tersebar kepada calon-calon peserta kita nantinya. Yang kedelapan adalah cost structure, di mana struktur biaya. Ada pengembangan teknologi, dalamnya ada website, aplikasi, server, serta biaya pemasaran dan promosi. Tentu dalam pembuatan platform ini tentu kita butuh struktur biaya bisnis yang terdiri dari beberapa elemen utama. Yang pertama, biaya perangkat pengembangan dan pemeliharaan platform yang mencakup biaya perangkat lunak, server, dan pengembangan aplikasi. Yang kedua, gaji untuk tim pengembangan, mentor, dan fasilitator yang bekerja untuk menghasilkan pelatihan berkualitas tinggi. Di mana biaya pemasaran dan promosi digital untuk meningkatkan brand, awareness, dan menarik pelanggan juga menjadi bagian dari biaya operasional dalam platform ini. Selain itu, biaya lisensi perangkat lunak dan gamifikasi yang digunakan dalam proses pelatihan Skillspart ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif juga, teman-teman, di mana perlu diperhitungkan dalam struktur biayanya nanti. Yang kesembilan ada revenue stream, di mana pendapatan utama bisnis ini adalah dari langganan premium bulanan atau tahunan. Yang kedua ada penjualan kursus individual atau on-time purchase. Yang ketiga ada pelatihan custom untuk suatu perusahaan. Dan yang keempat ada pendapatan dari iklan atau sponsor-sponsor yang bekerja sama dengan Skillspart nantinya di platform tersebut. Selanjutnya kepada analisis pasar, di mana ada target pasar. Skillspart ini menargetkan sejumlah segmen pasar yang meliputi generasi muda, profesional, dan pelajar yang berfokus pada peningkatan keterampilan dalam berbagai bidang sektor seperti teknologi, kreatif, dan kewirausahaan. Di mana generasi muda, terutama mahasiswa dan lulusan baru, adalah salah satu target utama kita dalam mencari peluang untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja nantinya. Selain itu, profesional muda yang sudah bekerja namun ingin memperdalam keterampilan atau menguasai teknologi baru juga menjadi pasar yang signifikan. Nah, sedangkan untuk pelajar, terutama anak-anak SMA, SMK yang sedang mempersiapkan diri untuk dunia kerja, Skillspart inilah yang menawarkan pelatihan yang relevan dan berbasis keterampilan yang diperlukan oleh industri-industri lainnya.
Di mana pendekatan yang digunakan oleh Skillpar ini adalah mencakup pelatihan berbasis teknologi dan inovatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap segmen pasar ini. Mereka memberikan akses yang lebih mudah ke pelatihan yang relevan dengan tren dan kebutuhan pasar yang berkembang. Yang kedua ada kompetitor utama Skillspar di pasar pembelajaran digital ini meliputi platform-platform besar seperti Skill Academy, Coursera, dan Udemy yang telah mapan di pasar pendidikan online global. Meskipun platform-platform ini menawarkan kursus dalam berbagai topik, Skillspar inilah yang memiliki keunggulan kompetitif yang cukup menonjol, yaitu pendekatan gamifikasi dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga ada peluang pasar, di mana terdapat sejumlah peluang pasar yang signifikan yang dapat dimanfaatkan oleh Skillpar nanti. Selain itu, dengan meningkatkan jumlah pengguna internet dan penetrasi smartphone yang terus berkembang di Indonesia ini sudah cukup lumayan lah Skillpar-nya juga memiliki kesempatan besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang sangat aktif di dunia digital seperti TikTok tadi atau Instagram yang menyediakan akses yang mudah dan terjangkau bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan yang akan memberikan nilai tambah baik dari individu maupun perusahaan yang ingin meningkatkan daya saing mereka nantinya di pasar global. Nah, ada pula strategi implementasi, di mana ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini ada penyusunan tim inti dan pengembangan platform yang terdiri dari penyusunan tim inti ini dimulai dengan memilih anggota yang keterampilannya di bidang teknologi, pengelolaan pelatihan, pemasaran, dan dukungan pelanggan. Tim ini akan bertanggung jawab untuk menyusun rencana implementasi, pengembangan fitur platform, dan memastikan bahwa platform memiliki antarmuka yang mudah digunakan untuk fungsionalitas yang optimal. Selanjutnya ada pengembangan platform yang dilakukan dengan menentukan fitur-fitur utama seperti sistem manajemen pembelajaran, 4DS atau forum diskusi, ujian online, dan integrasi dengan sistem pembayaran. Selanjutnya ada identifikasi mitra strategis dan target pasar awal dalam tahap persiapan tersebut. Pertama ada mitra strategis dalam mencakup lembaga pelatihan, perusahaan teknologi, dan organisasi yang memiliki kepentingan dalam pengembangan keterampilan di sektor yang relevan. Lalu ada target pasar awal, di mana bisa berdiri dari individu yang tertarik dengan pelatihan keterampilan praktis atau perusahaan yang ingin melatih karyawan mereka. Kemudian selanjutnya ada tahap peluncuran. Tahap peluncuran ini ada dua juga, di mana ada uji coba platform dengan kelompok kecil pengguna atau beta testing, di mana uji coba yang dilakukan dengan melibatkan kelompok kecil pengguna yang mewakili berbagai jenis penggunaan akhir seperti pekerja, profesional, dan pelajar, di mana umpan balik dari pengguna ini selama uji coba sangat penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan platform Skillpar ini sebelum peluncuran besar-besaran. Nah, di beberapa aspek yang diuji kinerja tentang teknis platform, kemudahan navigasi, serta efektivitas materi pelatihan yang disediakan. Selanjutnya ada kampanye peluncuran di media sosial dan komunitas terkait. Peluncuran platform ini juga dilakukan melalui kampanye digital seperti posting di sosial media, video promosi, dan artikel yang menjelaskan manfaat dari platform tersebut. Selain itu, kerjasama dengan influencer atau pemimpin pemikiran di industri terkait dapat membantu memperkenalkan platform kita itu ke audiens yang lebih luas melalui tentang influencer, selebgram harus bekerja sama. Nah, selanjutnya ada tahap ekspansi, di mana menambahkan modul pelatihan baru berdasarkan kebutuhan pasar. Lanjut, tentang memperluas cakupan pasar ke wilayah lain di Indonesia, di mana setelah peluncuran awal berhasil, fokus akan diperluaskan ke wilayah lain di Indonesia. Hal ini melibatkan analisis pasar regional
pengembangan strategi, pemasaran yang disesuaikan dengan budaya dan preferensi lokal, serta kemungkinan menyesuaikan materi pelatihan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing di berbagai daerah nantinya. Nah, pendekatan ini membutuhkan kerjasama dengan mitra lokal dan jaringan distribusi untuk memaksimalkan jangkauan platform ini. Selanjutnya ada membentuk kemitraan dengan perusahaan untuk pelatihan karyawan, di mana kemitraan dengan perusahaan besar atau sektor industri dapat dilakukan untuk menyediakan pelatihan khusus bagi karyawan mereka. Di mana program ini bisa mencakup pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesional, atau pengembangan kepemimpinan. Kemitraan ini juga berkesempatan untuk memperkenalkan platform kepada pasar yang memberikan kesempatan kepada pesertanya untuk memperkuat kredibilitas dalam dunia profesional. Sekian tentang Skillpart atau platform yang akan digunakan nantinya, di mana solusi pendidikan inovatif yang menjawab kebutuhan generasi muda dan profesional untuk meningkatkan keterampilan mereka adalah nantinya platform Skillpart ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.